Kadang-kadang, ya, selembar dokumen resmi itu bisa menyimpan cerita yang luar biasa loh. Nah, kali ini kita akan coba bongkar isi surat permohonan dari seorang pejabat di Indonesia yang lagi berjuang melawan tuduhan korupsi. Dokumen ini ngasih kita gambaran langkah tentang gimana sih sistem hukum kita bekerja kalau dilihat dari dalam. Oke, kita langsung mulai aja ya. Di tanggal ini, Hamimpo, seorang bupati, bisa dibilang lagi menulis surat yang paling penting dalam hidupnya. Surat ini bukan buat pengacaranya loh, tapi dikirim langsung ke lembaga anti korupsi paling tinggi di Indonesia. Sebuah langkah yang berani banget. Dan ini dia inti dari suratnya. Sebuah klaim yang, wah, kuat banget dan sangat personal. Dia bukan cuma bilang nggak bersalah, tapi dia merasa sedang dijebak, dikriminalisasi oleh sistem. Ini pertaruhan besar ya, menyangkut karir dan nama baiknya. Terus, emangnya dia dituduh apa sih? Biar kita semua paham, yuk kita lihat dulu konteks kasusnya. Jadi begini ceritanya. Kejaksaan Tinggi Gorontalo, sebuah institusi penegak hukum yang pastinya punya wewenang besar, secara resmi menetapkan Hamimpo sebagai tersangka. Artinya, ini udah bukan gosip lagi, tapi sudah masuk proses hukum yang sangat serius. Nah, tuduhannya lebih spesifik lagi nih, yaitu soal dana bantuan sosial atau yang sering kita sebut bansos selama periode 2 tahun. Jaksa menduga kalau dana yang seharusnya buat masyarakat ini malah disalahgunakan di bawah kepemimpinannya. Dapat tuduhan seberat ini, Pak Hamimpo jelas nggak tinggal diem dong. Dia melawan balik, tapi dengan cara yang nggak biasa, lewat surat yang dikirim langsung ke jantungnya lembaga anti korupsi. Coba kita lihat detail suratnya. Pengirimnya bupati itu sendiri, penerimanya KPK. Dan tujuannya bukan sekedar curhat biasa, tapi jelas tertulis permohonan perlindungan hukum. Ini permintaan serius. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling menarik, inti pembelaan dari Pak Hamimpo. Argumen utamanya ini bukan dari pengacara loh, tapi dari temuan lembaga negara lain yang sangat disegani. Sebelum lanjut, kita perlu kenal dulu sama BPK. Gampangnya gini, BPK itu wasitnya keuangan negara. Tugas mereka adalah memeriksa semua laporan keuangan pemerintah. Jadi, kalau BPK udah ngomong, semua pasti dengerin. Nah ini dia nih, kartu asnya Pak Hamimpo. Dia bilang, BPK sendiri setelah melakukan audit resmi, menyimpulkan kalau nggak ada kerugian negara sama sekali di kasus bansos ini. Ini argumen yang kuat banget kan? Nggak cuma itu, dia juga bilang kalau dia ini pejabat yang taat aturan. Dia nggak cuma ngandelin temuan BPK, tapi dia juga udah ngelakuin semua saran perbaikan dari BPK. Seolah-olah dia bilang, saya udah ikuti semua aturannya kok, apalagi yang salah. Oke, dengan laporan BPK di tangan, Pak Hamimpo sekarang gantian nyerang. Sasarannya, bukti-bukti yang dipakai jaksa buat menjerat dia. Caranya gimana? Dia pakai satu prinsip hukum yang penting banget dari KUHP, yaitu pasal 184. Intinya, jaksa itu harus punya minimal 2 alat bukti yang sah buat ngebuktiin seseorang bersalah. Kalau kurang dari 2, kasusnya bisa dibilang lemah. Jadi strateginya jitu banget. Di suratnya itu, dia pretelin satu-satu kasusnya jaksa. Dia bilang keterangan saksinya nggak kuat, keterangan ahlinya nggak valid. Sampai bukti surat yang dipakai jaksa pun, menurut dia, lemah secara hukum. Dan puncaknya, ini dia kesimpulan yang nyelekit banget. Setelah memaparkan semua argumennya, dia balik menuduh jaksa. Dia bilang penetapan tersangka atas dirinya itu tidak profesional dan melawan hukum. Sebuah tuduhan balik yang sangat serius. Oke, jadi situasinya gini. Seorang bupati ngirim surat serangan ke KPK, menuduh jaksa melakukan kriminalisasi dan bawa-bawa hasil audit BPK. Terus, gimana KPK nanggepinnya? Jawabannya ada di 2 dokumen yang kita lihat ini. Yang di kiri itu tanda terima, bukti kalau laporannya Pak Hamimpo udah diterima KPK tanggal 11 Maret. Nah, yang di kanan, ini surat balasan resmi dari KPK. Coba kita bedah responsnya. KPK terima laporannya, lalu sebulan kemudian mereka balas. Tapi perhatikan deh bahasanya. KPK nggak bilang mau menghentikan kasusnya. Mereka bilang, laporan ini akan jadi bahan koordinasi dan supervisi. Ini tuh bahasa birokrasi yang super hati-hati. Artinya, oke, kami terima laporannya, akan kami pelajari dan diskusikan dengan aparat hukum di sana. Jadi nggak memihak, tapi juga nggak menutup pintu. Pembahasan dokumen ini berhenti sampai di sini dan meninggalkan sebuah pertanyaan besar. Kisah Hamimpo ini nunjukin betapa rumitnya pertarungan hukum di Indonesia. Ada banyak lembaga negara, kejaksaan, BPK, KPK yang perannya kadang saling bersinggungan. Terus,
Apa yang terjadi kalau temuan mereka saling bertentangan? Nah, itu pertanyaan yang masih sangat relevan sampai hari ini.